Soalnya ada sesuatu yang sangat menarik mengenai nubuatan. Jadi ada orang yang menubuatkan kejadian itu akan terjadi. Makin banyak nih orang-orang yang mendapat nubuatan-nubuatan dan visi dan mimpi gitu ya. Sekarang di mana-mana orang bilang, oh Yesus ngomong begini, Yesus ngomong begitu. Menurut kamu sebagai orang Kristen, apakah kita harus menjadi kaum skeptis atau kita harus menjadi kaum yang percaya kata asli sendiri? Di perjanjian lama itu sebenarnya nubuatan itu apa sih? Di perjanjian lama dulu nggak boleh salah. Sekarang kenapa aku rasanya lihat the so-called ya, nabi-nabi yang zaman sekarang kok boleh aja salah dan sepertinya tidak ada pertanggungjawaban gitu. Teman-teman suka yang kayak begitu, pertanyakanlah kepada diri Anda sendiri, apa bedanya kalian dengan orang yang pergi ke dukun? Allah yang hidup, yang peduli dengan kita ya. Kita bukan mau tahu dengan apa yang akan terjadi di masa depan, tapi kita mau mengenal Allah kita itu. Halo teman-teman semua, balik lagi sama kita di Grace and Truth, di acara kita yang kali ini Relate. Apa tuh? Kita loncat dulu ya ke kejadian-kejadian yang baru saja terjadi. Seperti teman-teman mungkin sudah dengar kalau minggu lalu ya, waktu kita syuting ini terjadi attempt of assassination ya, percobaan untuk membunuh calon presiden Donald Trump gitu. Jadi kita mau membahas sedikit mengenai hal tersebut. Dan juga kita mau membahas, soalnya ada sesuatu yang sangat menarik mengenai nubuatan. Jadi ada orang yang menubuatkan kejadian itu akan terjadi, yang namanya adalah Brandon Biggs ya. Dan dia di rekod gitu tuh kayak 4 bulan yang lalu, dia menyatakan kalau bakal ada kejadian yang super akurat ya, pelurunya itu kena ke kupingnya gitu. Jadi kita mau membahas sedikit mengenai nubuatan. Lebih banyak sih mengenai nubuatan supaya teman-teman juga yang di Indonesia, aku percaya mungkin memiliki seperti struggle ya, bagaimana cara kita menghadapi nubuatan-nubuatan seperti ini gitu. Ya. Gimana menurut kamu? Ya, bakal banyak ngebahas tentang nubuatan ini dan bagaimana kita sebagai orang Kristen harus menanggapinya. Oke, sebelum kita berdoa dulu ya. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, mengucap syukur untuk kebaikan-Mu, dan biarlah Tuhan Kau saja yang menyertai podcast kami dan diskusi kami supaya bisa memberkati orang-orang yang mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Nah, kita mau ngobrol ini dengan sangat santai aja ya, soalnya biasanya kalau teman-teman kita ngomongin agama atau politik itu orang biasanya emotionally charged, jadi langsung tegang gitu ya. Iya, jadi langsung tegang. Kita mencoba untuk ngomongnya santai saja gitu. Dan kita mau membahas mengenai penembakan dulu nih. Nah, penembakan ini kan terjadi minggu lalu tuh. Dan juga banyak orang yang berpendapat di Indonesia gitu, kayak orang bilang, oh settingan gitu kan, kayak bilang, oh ini sengaja supaya si Trump ini mendapatkan kampanye gitu ya, mendapatkan suara dari rakyat gitu. Nah, menurut kamu mungkin nggak sih ini settingan? Sebenarnya mungkin saja, tapi kemungkinannya sangat kecil ya kalau misalnya kita melihat detailnya secara detail gitu ya. Ini kan kena ke kupingnya gitu, yang hanya beberapa inci dari bagian vitalnya Donald Trump gitu ya, yang adalah kepalanya gitu. Jadi kalau ini sampai meleset dan ini benar settingan, ini kan sangat berbahaya. Jadi menurut aku sih kalau emang benar settingan, mungkin mereka ya di perut kek, atau di tangan kek, di kaki kek gitu kan. Kenapa harus di bagian vital yang bisa menyebabkan kematian gitu ya? Kalau menurut kamu sendiri gimana? Kalau menurut aku memang ada teman-teman juga yang ngasih tahu aku gitu, yang bilang ini settingan supaya kampanye begitu. Tapi menurut aku setelah diperhatikan baik-baik secara detailnya, sangat tidak mungkin ya settingan ya, karena pelurunya juga benar gitu kan, real ya. Terus penembaknya juga itu sangat dekat, sekitar 180 meter kalau aku nggak salah. Dan dia bisa miss itu tuh karena si Donald Trump itu tuh kayak melihat ke belakang layar gitu. Jadi kalau dia tidak berbalik melihat ke belakang layar itu tuh pasti kena gitu, dan dia pasti mati gitu ya. Dan hanya beberapa detik bedanya gitu ya, bahkan dibuat secara grafisnya gitu ya, orang-orang keren juga ya zaman sekarang ya, bisa dibikin grafisnya segala macam, dibikin detik per detiknya bagaimana, dan itu emang benar-benar mukjizat Tuhan kalau misalnya dia masih selamat bisa ya. Hidup ya dan selamat ya. Dan juga
kalau dilihat-lihat begitu kayak setelah dia menembak sekali dan miss itu dia menembak lagi berkali-kali gitu, Ya, lebih dari 5 kali kalau aku dengar dari videonya ya. Ya, dan bahkan juga ada korban yang meninggal begitu ya, dan juga Ya, luka-luka sampai ya. sekarang gitu. Makanya kalau settingan mungkin menurut aku akan dilakukan dengan cara yang lebih baik lah daripada seperti itu gitu. Mungkin tidak ada orang yang meninggal dan juga sasarannya juga mungkin tidak kepala ya, atau ya ada cara lain yang lebih aman lah daripada dengan cara tersebut. Dan menurut aku memang ini tuh mujizat Tuhan lah ya sampai tidak mati ya. Kalau benar Donald Trump itu sampai terbunuh minggu lalu itu, mungkin Amerika ini sedang berada dalam kekacauan pada saat ini, saudara-saudara. Mungkin ada civil unrest ya gitu, demo besar-besaran atau apapun itu ya. Soalnya kan pemilihan di Amerika ini kan hanya tinggal 3 beberapa bulan lagi. Iya. Jadi kalau misalnya sampai ada nominasinya yang meninggal, kemungkinan besar ya akan ada terjadi mungkin civil unrest lah ya. Iya, kekacauan lah. Jangan gitu sampai jadi civil war gitu, karena tidak rela. Dan kan kalau kita melihat juga penjaga-penjaga Donald Trump-nya itu kan penuh dengan kelalaian. Setelah meninggal itu pasti akan sangat dipertanyakan dan tak akan terjadi kekacauan sih menurut aku. Kalau sekarang kan dia masih selamat dan semua orang senang gitu ya. Walaupun kita tidak mau hal itu terjadi gitu ya. Tapi kalau kita lihat dia sampai meninggal dan terlihat kelalaian semuanya itu yang berada di dalam jangkauan presiden yang sekarang, Joe Biden, pasti itu akan terjadi civil unrest sih. Iya, betul sekali. Dan aku mau minggir dikit nih ke 2 isu yang sifatnya mungkin lebih Kristen gitu ya. Jadi ada 2 hal gitu. Jadi 1-2 hari setelah itu terjadi, ada sebuah video viral yang beredar gitu ya di sosial media tentang yang tadi kamu bilang itu ya, tentang Brandon Biggs yang 3 bulan sebelumnya sudah memposting video sebenarnya ini di tempat orang lain gitu ya, dia lagi mengadakan wawancara di tempat lain, dan dia secara akurat memprediksi bahwa akan ada assassination attempt itu kepada calon presiden Trump, dan mengenai kuping gitu ya. Dia bilang sih eardrum ya, tapi mungkin dalam kuping lah bagian mungkin kuping dia cuma melihat kupingnya Trump itu keluar darah mungkin. Jadi dia menyampaikannya dengan cara seperti itu. Ya, dan dia bilang katanya Trump langsung tertunduk dan memuji Tuhan dan segala macamnya, dan dia radically born again katanya, dan memuji nanti Yesus. Mungkin kita bisa refer ya ke video tersebut ya. Ya. Tapi menurut aku di sini juga kita harus membahas sedikit mengenai bagaimana kita sebagai orang Kristen menyikapi penembakan tersebut gitu. Karena kita sebagai orang Kristen tentu saja tidak boleh dengan mudah berbicara gitu ya. Karena banyak orang yang mudah berbicara berkata settingan gitu kan. Atau yang lebih parah lagi yang aku pernah dengar itu menunjukkan kalau Donald Trump itu antikris, karena di Wahyu 13 gitu dikatakan antikris itu ada luka di kepala itu kan, dan kemudian sembuh ya. Iya, menurut aku itu bukan gitu. sesuatu yang kita sebagai orang Kristen harus lakukan. Tapi memang kita harus menyikapi penembakan ini dengan berkata tidak boleh gitu ya. Walaupun mungkin ini ke Joe Biden atau ke Donald Trump atau di Indonesia mungkin kalau misalnya ini terjadi, kita bersyukur di Indonesia tidak terjadi ya hal-hal seperti ini ya. Tapi kita tidak boleh sebagai orang Kristen tuh harus ada lah kayak merasa empati ya, dan simpati ya, walaupun itu mungkin bukan orang yang kita support sebagai presiden gitu. Ya, dan ini pun ya aku mau try to be balanced, ini bukannya hanya karena mungkin kita mendukung satu political figure gitu ya, tetapi apabila misalnya ini terjadi kepada Joe Biden ataupun terhadap di Indonesia gitu ya, presiden Indonesia atau siapapun itu, kita harus memperlakukannya dengan kasih dan yang sama begitu ya. Iya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai nubuatan nih, bagaimana menurut kamu? Nah, menurut kamu gimana sih sebenarnya nubuatan-nubuatan? Karena ada satu ayat yang sangat sering dikutip oleh orang-orang Kristen, berkata seperti ini ya, di Kisah Para Rasul 2 ayat 17 gitu. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat petunjuk ilahi lewat mimpi. Dan ayat ini yang menjadi basis akhir-akhir ini gitu, karena gembar-gembor ya, sekarang kita ini sudah di akhir zaman gitu kan katanya gitu. Jadi makin banyak nih orang-orang yang mendapat nubuatan-nubuatan dan visi dan mimpi gitu ya. Sekarang di mana-mana orang bilang, Yesus ngomong begini, Yesus ngomong begitu. Menurut kamu sebagai orang Kristen,
apakah kita harus menjadi kaum skeptis atau kita harus menjadi kaum yang percaya atau bagaimana nih? Nah, sebelum aku menjawab itu, aku mau share juga ya tentang background kita supaya teman-teman kalau berpikir kita bias, jadi tahulah background kita. Kita berdua memang datang dari backgroundnya yang Pentekostal gitu ya. Ya. Dan juga kita tumbuh besar di keluarga yang lumayan karismatik gitu ya. Ya. Dan juga mungkin setelah bertumbuh besar begitu ada juga rasa-rasa skeptis karena memang dalam perjalanan rohani aku misalnya aku melihat tuh ada orang-orang yang berkata mereka itu nabi lalu mereka bernubuat dan itu tidak terjadi gitu ya. Ya. Atau orang yang berkata oh kiamat atau Tuhan Yesus datang akan datang tanggal segini dan tidak terjadi. Nah, itu menumbuhkan banyak sekali rasa skeptis ya atas orang-orang yang berkata mereka itu nabi dan juga hal-hal itu tidak terjadi. Nah, khususnya lagi kalau mereka berkata mereka nabi, lalu kehidupannya juga ngaco gitu ya, dan juga mereka menggunakan semuanya itu untuk mendapatkan keuntungan dari orang-orang yang mendengarkan. Nah, makanya aku berusaha sebisa mungkin untuk berada di area yang tidak sangat skeptis, karena mungkin kamu sangat skeptis. Oke, kali ini saya akan mengambil bagian si skeptis dan dia tidak si skeptis. Oke. Karena jujur ngomong nih, kita sekarang udah umurnya, kita lahir di tahun 90 gitu ya, 90-an dan dia 80-an ya, guess the age gitu. Cuman aku sudah mengalami banyak kali insiden bahwa diprediksi nih misalnya hari Tuhan tuh 999 lah, 2000 lah, 2008 lah, 2012. Jadi udah bosen sebenarnya denger yang begini-begini gitu ya. Cuman emang ini sesuatu yang kita sebagai orang Kristen harus pelajari karena ini pun bagian dari iman Kristen kita juga gitu. Ya. Tertulis juga gitu ya. Nah, ini buat yang Kisah Para Rasul 2 ayat 17 ini kan sebenarnya mengutip ya dari Yoel ya. Nabi Yoel. Dan ini sebenarnya ada dua sisi saudara-saudara. Buat orang Pentekostal atau karismatik, mereka menggunakan ayat ini untuk akhir zaman. Tapi buat orang-orang yang cessationist atau yang lebih ke reform, makanya sebenarnya kita sendiri ini bingung, kita ini masuk sekte yang mana? Kita reform atau non-denom. Jadi menurut yang sana itu tuh sebenarnya ini adalah pernyataan kalau nubuatan Yoel ini digenapi waktu Kisah Para Rasul. Untuk poin yang mana nih? Untuk cessationist kan? Untuk yang reform lah, yang lebih reform ya, yang untuk lebih karismatik berpikir ini tuh masih terjadi dan akan terjadi lebih banyak pada akhir zaman. Ya, semakin kesininya, semakin dekat dengan kedatangan Yesus akan semakin rampant, semakin banyak gitu banyak. Dan kalau yang dari sebelah sana, mereka berkata ini tuh sebenarnya untuk menunjukkan kalau nubuatan Yoel itu digenapi pada zaman Petrus, pada saat pencurahan Roh Kudus dari Pentekostal. Makanya kalau aku melihatnya, ya hal ini masih terjadi gitu karena Tuhan masih memberikan Roh Kudusnya ya, dan karunia Roh Kudus itu masih terjadi sampai sekarang. Kalau kita berada di Indonesia, kita sering melihat lah terjadinya manifestasi atau terjadinya kesembuhan yang luar biasa gitu kan. Dan aku percaya ini masih terjadi, tapi apakah semua orang akan mendapatkan hal-hal tersebut? Ya belum tentu juga gitu. Jadi kita jangan sampai terlalu terpaku dan melihat satu ayat ini dari satu sisi pandang saja ya, dari teologi yang sebelah atau dari teologi yang sebelah sana yang berkata sudah tidak ada lagi gitu kan. Satu bilang tidak ada lagi, satu terlalu banyak gitu, semua orang harus bisa gitu. Jadi kita harus balance. Ya harus gitu balance lah, dan kita harus memiliki kebijaksanaan bagaimana cara kita menyikapi nubuatan-nubuatan seperti ini. Nah, tapi ini kan nubuatan yang ditulis di Perjanjian Baru. Bagaimana dengan kata asli sendiri di Perjanjian Lama itu sebenarnya nubuatan itu apa sih? Ya, makanya teman-teman mungkin berpikir nubuatan itu seperti bisa meramalkan masa depan. Tapi nubuatan itu menurut Perjanjian Lama dan juga menurut aku di Perjanjian Baru juga konteksnya sama ya. Nubuatan itu tuh lebih menjadi spokesperson-nya Tuhan. Jadi kita tuh menjadi juru bicara Tuhan. Itu baru namanya nubuatan gitu. Dan tema ini bukan tema sih. Prinsip ini tuh dilihat di Keluaran 4 ayat 15-16. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan.
ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian, ia akan menjadi penyambung lidahmu dan kau akan menjadi seperti Allah baginya. Ini ngomongin siapa ini sih? ngomongin ini kan waktu Tuhan menyuruh Musa pergi ke tanah Mesir untuk membebaskan bangsa Israel. Ya. Terus dia ngeyel kan itu kan. Nah, dia bilang, oh aku ini stutter gitu. Jadi aku ini nggak bisa berbicara. Lalu Tuhan bilang, oh, ambil aja itu Harun gitu ya, supaya dia bisa berbicara buat engkau. Jadi engkau akan menjadi seperti Allah buat Harun, dan Harun akan menjadi seperti Nabi buat kamu. Yang dimana itu artinya dia menjadi juru bicaranya. Musa seperti Allah dan Harun itu seperti Nabi buat Allah gitu, untuk menjadi juru bicaranya Allah. Jadi konsep Nabi atau konsep orang yang bernubuat itu adalah mereka berbicara atas nama Allah. Ya. Makanya nabi-nabi di perjanjian lama itu selalu berkata, "Thus says the Lord." Ya. Beginilah firman Tuhan. Jadi mereka itu berbicara sesuai dengan perkataan Allah. Ya. Nah makanya sebenarnya kalau di perjanjian lama itu tuh tanggung jawab yang sangat berat ya. Ya. Kalau nubuatannya tidak terjadi, berarti mereka berkata bohong dan mereka akan dirajam batu, saudara-saudara. Dan dinamai nabi palsu. Dan dinamai nabi palsu ya. 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 Jadi berat di perjanjian lama itu gitu. Ya, tetapi menurut kamu apakah ini ada sebuah shift atau sebuah perubahan di perjanjian baru gitu? Misalnya nih, di perjanjian lama dulu nggak boleh salah. Sekarang kenapa aku rasanya lihat the so-called ya, nabi-nabi yang zaman sekarang kok boleh aja salah dan sepertinya tidak ada pertanggungjawaban gitu. Menurut kamu gimana? Menurut aku di perjanjian baru makanya kita diberikan guidelines yang baru ya. Diberikan sebuah frame yang baru. Kalau di perjanjian lama kan diberikan frame kalau mereka itu salah dan mereka itu nabi palsu, mereka berkata-kata atas nama Tuhan dan tidak terjadi, mereka itu nabi palsu dan harus dirajam batu. Ya. Tapi di perjanjian baru itu kita disuruh untuk ngetes semua spirit. Oke. Nah, kalau bisa dibaca nih di 1 Yohanes 4. 1 Yohanes 4, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Wah, ini suka dikutip nih. Suka dikutip ya. Ya. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi, dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah, barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Nah ini makanya saudara-saudara penting sekali ya untuk membaca seluruh konteksnya ya. Apalagi yang ayat 4 itu tuh sering tuh dipakai out of context ya. Nah makanya di sini kita harus melihat kalau memang Yohanes ini menyarankan kepada kita semua saudara-saudara Allah yang dimana kita adalah gereja yang sudah lahir baru gitu, untuk jangan percaya akan setiap roh. Ya. Jadi kita harus ngetes dan menguji semua orang yang berkata mereka itu berkata atas nama Tuhan. Jadi tidak lagi seperti di perjanjian lama yang dimana kalau udah salah dirajam batu. Tapi kita sebagai orang-orang yang memang sudah lahir baru dan memang sudah merasakan ya hadirat Roh Kudus dan kita sudah mengetahui bagaimana cara Roh Kudus bekerja, kita harus mengetes roh-roh tersebut gitu. Nah di sini salah satunya yang paling penting adalah salah satu yang tidak mungkin dilakukan oleh Roh Kudus adalah menyangkal bahwa Yesus Kristus itu Allah yang menjadi manusia. Nah, roh antikristus itu adalah roh yang menyangkal hal tersebut. Jadi ini sangat mudah sebenarnya untuk di point out ya. Karena ini sangat jelas sekali. Roh yang menyangkal kalau Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia, itu pasti dari antikris. Tapi kan banyak kan gereja-gereja kan mereka nggak mungkin ngomong dong, mereka menyangkal Allah gitu. Nah jadi makanya gimana? kayak Brandon Biggs ini sendiri kan tidak menyangkal kan kalau Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Nah di sini juga menarik kalau dikatakan mereka berbicara tentang hal-hal duniawi.
Jadi sepertinya nabi-nabi ini ya berkata mengenai hal duniawi gitu ya, dan Ya. mereka menunjukkan kepada dunia ini gitu, kayak harus begini, apa namanya, timbun emas atau Nah, berkebun. aku ada tuh, ada apa ya, kesaksian pribadi tuh. Jadi sebenarnya pas aku pun juga dapat ini dari temen ya, yang viral ini dari temen gitu, si video Brandon Bakes ini. Dan aku seperti banyak wanita lainnya gitu ya, aku go down the rabbit hole gitu ya. Jadi aku mulai cari-cari video-videonya yang dulu, karena kalau emang yang kali ini benar, yang tentang Trump ini benar, berarti kemungkinan yang lalu-lalu juga ada benernya dong ya gitu. Jangan-jangan kan lebih baik kita bijak dan mempersiapkan gitu ya, seperti 10 gadis itu kan tidak Iya. boleh jadi yang bodoh dong gitu ya. Jadi aku mulai lihat-lihat nih. Terus, nah disinilah aku jujurly menjadi sedikit skeptis sama Brandon Bakes ini gitu ya. Jadi dia untuk pemirsa-pemirsa gitu, kalau teman-teman nggak tahu, kita tuh tinggal di Amerika dan di West Coast gitu ya. Jadi dia mulai memprediksi bahwa West Coast itu akan gempa dan banjir gitu ya, ada tsunami di Portland dan sampai ke Seattle gitu. Kemudian dia juga berkata di East Coast juga akan terjadi gempa, di Midwest juga akan terjadi gempa, di Paris akan terjadi kebakaran. Jadi menurut aku begini sih, kalau yang diprediksikan atau dibilang Tuhan berbicara itu begitu banyak, misalnya ada 1.000 nih gitu nubuatannya, kan kemungkinan dia untuk tepat dan benar itu makin banyak ya. Misalnya dia 1.000 nubuatan, ya 10-20 masa nggak kejadian sih? Terutama kejadian-kejadian yang sifatnya itu sangat general gitu ya, sangat kayak ya gambaran besar gitu. Misalnya Paris kebakaran, ya masa dalam setahun nggak kebakaran sih? Terutama kalau misalnya dia nggak berbicara tentang the exact time and the exact season gitu ya nggak sih? Iya. Gitu. Nah, gimana menurut kamu? Ya, makanya aku juga memang banyak sekali skeptis ya buat orang-orang yang mengaku nabi lalu menubuatkan akan masa depan akan terjadi ini dan itu, karena mereka biasanya tuh nggak sangat akurat, nggak sangat detail ya. Jadi kalau misalnya kita bilang seperti, oh akan ada percobaan pembunuhan untuk Presiden Trump, itu kan sesuatu yang bisa kita prediksi. Ya, semua orang juga sudah prediksi Ya, sebenarnya atau ya. tahun 2020 kemarin banyak sekali tuh waktu Trump lawan Biden juga banyak sekali yang dari karismatik Pentecostal itu tuh menubuatkan kalau Trump itu akan menang. Ya. Lalu salah. Lalu bahkan terjadi unrest juga ya, karena mereka Ya. ini sangat ngotot harusnya tuh Trump menang gitu kan, dan Biden Karena itu Tuhan bahkan- udah bilang loh, Trump karena Tuhan udah menang bilang, gitu loh. ya, dan juga terjadi kecurangan yang sangat masif dan terstruktur. Wah, kayak Indonesia banget itu. Jadi terjadi demo di mana-mana, dan itu juga membuat kita sangat capek ya dengan politik di Amerika ya. Ya. Seperti di Indonesia rasanya yang 2020 itu gitu. 2024 ini ya sekarang sih lebih mending daripada 2020 gitu ya, daripada yang kemarin. Masa sih? Ya, mendingan lah terjadi kerusuhan di mana-mana kan 2020 itu. Nah, menurut aku hal-hal seperti itu tuh kan bisa diprediksi oleh orang gitu ya. Nabi-nabi ini juga bisa berprediksi lah, bukan benar-benar dengar dari Tuhan. Kalau benar-benar terjadi ya mungkin dengar dari Tuhan. Tapi kalau nggak ada detailnya itu sangat bisa dipertanyakan gitu. Ya. Dan juga mereka ini biasanya membuat celah untuk lari dari tanggung jawab dengan berkata, oh kita bisa mendoakan supaya hal-hal ini tidak terjadi. Gitu. Nah, kalau tidak terjadi bilangnya, oh kita sudah doakan. Doa Kan kita berhasil. Kan berarti itu bisa lari dari tanggung jawab ya. Ngeles lah, Ya, ngeles gitu. ya. Jadi makanya aku juga bisa mengerti kalau banyak orang yang skeptis banget dengan hal-hal seperti ini gitu. Apalagi Ya. kalau semakin tua dan semakin banyak melihat hal seperti ini pasti akan semakin skeptis. Tapi jujur buat yang Brandon ini yang dia mengaku melihat dari Tuhan gitu kan mengenai penembakan ini sangat detail. Ya. Nah itu yang jadi masalah sebenarnya. Makanya juga aku mendapatkan beberapa message dari teman-teman yang bertanya gitu, apakah ini benar gitu ya penglihatan dari Tuhan? Mungkin. Aku bakal bilang begitu aja, mungkin benar itu penglihatan dari Tuhan. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana kita harus menyikapi nubuatan-nubuatannya yang lainnya juga. Ya. Seperti gempa bumi di mana-mana, kebakaran di Paris. Apakah kita harus benar-benar percaya dengan 100% apa yang diomongkan? Belum tentu juga. Mungkin saja gitu ya, mungkin saja benar terjadi. Tapi kan dia juga bilang kita bisa mendoakan supaya itu tidak terjadi gitu kan. Iya. Ya. Makanya kita harus hati-hati dan juga jangan sampai kita mendapatkan the spirit of fear ya.
Ya. Karena Allah sendiri itu tidak akan memberikan kita the spirit of fear, tapi sound mind and peace, gitu kan. Jadi jangan sampai kita pandangan kita tuh tertuju pada masalah-masalah atau bencana alam tersebut. Tapi kita harus memandangkan pandangan kita kepada Tuhan sendiri dan kepada janjinya yang pasti yang ada di Alkitab, saudara-saudara. Dia menjanjikan kita kalau segala sesuatu itu akan terjadi untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Jadi walaupun mungkin terjadi gempa di sini dan di sana, kita percaya kok segala sesuatu itu terjadi untuk mendatangkan kebaikan buat kita gitu. Jujur karena menurut aku sekarang kesininya makin banyak juga a shift untuk konten-konten di YouTube yang Kristen tapi lebih ke mencari sensasi ya, sensasionalism gitu ya. Karena yang kayak gini-gini itu jujur lebih enak didengar di telinga, lebih seru dan mendatangkan lebih banyak views dan likes gitu. Jadi menurut aku sih ya harus tetap kita menguji setiap roh gitu ya, menguji setiap roh gitu. Dan ada juga di ayatnya di Matius 7:15-16, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri gitu ya. Jadi at the end of the day kita let's wait and see juga lah. Let's wait and see ya. Iya, jadi jangan sampai kita terlalu cepat untuk menghakimi seseorang atau terlalu cepat untuk ngejudge orang gitu ya. Jadi kita harus melihat dari buahnya, dan buah itu tidak akan muncul dalam sehari, saudara-saudara. Buah itu akan muncul selama bertahun-tahun. Dan juga kita harus mengakui mungkin saja pada awal mulanya orang-orang itu memulai pelayanan mereka dengan hati yang tulus. Dengan mau benar-benar membicarakan apa yang mereka dapat dari Tuhan. Tapi begitu mereka mendapatkan banyak subscriber atau banyak views, mungkin aja shiftnya jadi berubah gitu. Jadi ngomongin sesuatu hal-hal yang bakalan fenomenal atau mencari sensasi gitu ya. Padahal mereka tidak dapat dari Tuhan, tidak seperti sebelumnya. Itu bisa terjadi. Makanya kita harus ngetes segala sesuatu. Walaupun mungkin sebelumnya benar, belum tentu gitu selanjutnya mereka akan berkata hal-hal yang benar-benar dari Tuhan. Tapi jadi, harus hati-hati lah. Betul sekali. Jadi tapi aku sedikit share dikit ya. Jadi waktu aku ketemu video dia gitu, aku kan mulai nonton beberapa video gitu ya sampai sejam 2 jam gitu. Dan akhirnya yang kayak tadi kamu bilang gitu ya, aku jadi merasa agak sedikit panik gitu, agak sedikit berpikir kayak ini kalau misalnya bener bakal gempa atau bakal kebakaran nih harus mulai jual rumah kali ya gitu. Atau mungkin kayak sebentar lagi mau krisis nih, mungkin kita harus jual dolar kali ya, atau beli Bitcoin kali ya, atau berkebun gitu. Dan jujur di Amerika ini juga banyak orang-orang yang karena terus-menerus mendengar hal-hal yang seperti ini menjadi panik berlebih, dan banyak juga yang bahkan pindah rumah ke yang off the grid gitu ya. Jadi benar-benar yang hidupnya tuh berkebun, terus makan makanan kaleng gitu, terus mulai hidup-hidup yang tanpa listrik, tanpa air dari pemerintah begitu. Jadi karena mau cari aman dari hasil nubuatan-nubuatan tersebut kan. Sedangkan menurut aku hal-hal seperti ini juga nggak sehat ya, karena satu, menurut aku juga Tuhan terkadang itu mengizinkan kehidupan kita itu dijalani dengan ada beberapa misteri gitu ya. Karena kita harusnya tidak mengeset mata kita kepada hal yang di depan yang nggak pasti itu, tapi kita mau tahu gitu. Kadang-kadang gitu. Kadang-kadang Tuhan mau mungkin kita percaya penuh sama Dia walaupun kita tidak tahu ke depannya bakal seperti apa gitu ya. Karena kita yang iman yang benar itu adalah kita melihat ke atas walaupun sekeliling kita itu hancur. Betul begitu. Karena kita mempercayai kalau kita menyembah Allah yang hidup dan Allah yang care about us gitu ya. Dan mengasihi kita. Jadi menurut aku kalau kita nonton yang terlalu begini, dan ini cukup populer juga di Indo gitu ya. Aku tahu juga ada satu pendeta yang semacam nabi juga yang dibilang, yang orang-orang suka tanya, Pak, jadi tahun 2025 apa yang harus kita lakukan gitu. Terus orangnya nabi-nabi ini bakal kayak, kamu ayo cepat kamu berkebun, atau kamu beli tanah, atau kamu beli emas gitu. Jadi aku mulai kayak skeptis juga ya gitu. Nah tapi aku mau ngutip sedikit nih dari 2 Timotius 4 ayat 3 gitu.
Ini juga personally untuk aku sendiri gitu ya. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Jadi emang jujur Li sih, orang-orang lebih suka lah dengar-dengar yang seru-seru gitu. Ya, yang sensasi-sensasi. Dengar skandal, dengar akhir zaman bakal terjadi apa dibanding doktrin-doktrin ekstensi ataupun benar-benar belajar pengajaran gitu ya. Iya, kalau teman-teman suka yang kayak begitu, pertanyakanlah kepada diri Anda sendiri, apa bedanya kalian dengan orang yang pergi ke dukun? Aku jujur suka sih, tapi bener deh. Iya ya, kalau suka Harus pergi tobat. dan mendengarkan apa yang ramalan-ramalan masa depan, itu seperti pergi ke dukun ya. Bukan berarti itu tuh kayak gimana ya, aku nggak mau mencoba bilang kalau I condemn you something like Nggak 100% that. dibilang salah, cuman ya Ya, kalau tapi- udah too much ya. Tapi bukan itu yang harus kita cari dari kekristenan. Kita harus tahu kalau memang ada Allah yang hidup, yang peduli dengan kita ya. Kita bukan mau tahu dengan apa yang akan terjadi di masa depan, tapi kita mau mengenal Allah kita itu. Gitu. Betul sekali. Dan aku juga mau baca juga dari Yudas 1 ayat 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Nah, di sini aku ulang ya bagian belakangnya, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Artinya apa sih gitu ya? Nah, aku percaya kita sebagai orang Kristen kadang tuh suka nyari-nyari hal-hal baru gitu ya, yang kesannya mau yang keren-keren, spektakuler gitu. Tapi di Yudas 1 ayat 3 ini kita diingetin bahwa kita harus apa yang udah diajarkan oleh orang-orang kudus tuh kita pertahankan gitu. Jadi misalnya apa yang kita sudah baca di Alkitab, kadang-kadang kita aja belum sempurna gitu ya, belum mengingat apa yang di Alkitab aja kita belum ingat, melakukannya aja juga belum sering gitu. Tapi kita udah mau mencari hal-hal lain yang kesannya baru dan reinvent the wheel gitu loh. Karena itu lebih seru biasanya kan. Jadi orang-orang tuh lebih suka ke sana gitu ya. Padahal sebenarnya kan iman kekristenan itu sangat simpel ya. Dari Alkitab itu sudah sangat simpel, dan juga kita untuk menghidupinya saja, bahkan menurut aku kehidupan di dunia ini tidak akan cukup untuk mencoba menghidupi apa yang diajarkan Alkitab menurut aku ya. Iya, betul. Dan di bahasa Inggrisnya lebih bagus lagi nih dibilang bahwa kita harus keep the faith. Faith yang seperti apa? The faith that is delivered to the saints once and for all gitu. Jadi semuanya ini kan sebenarnya yang kita perlukan di dalam hidup dan kekristenan kita ini sudah ditulis di Alkitab gitu ya. Jadi ya itu dulu aja gitu ya. Kalau misalnya itu udah sempurna, sangat sempurna gitu, 99,9%, ya mungkin barulah kita mencari hal-hal yang lain gitu ya. Ini aja belum bisa dikuasai gitu. Nah, menurut kamu gimana? Menurut aku kalau orang sudah sangat mengerti Alkitab dan mengerti tentang kuasa dan mengerti mengenai apa ya namanya ya janji Allah dari salib, itu pasti ya yang akan terjadi untuk orang itu adalah contentment sih. Ya. Dia akan merasa sangat konten dengan Tuhan sendiri. Ya. Jadi tidak perlu lagi mencari sensasi di dunia ini untuk membuat kita menjadi hype up supaya iman kita bertambah. Karena kita sendiri sudah benar-benar percaya kalau Yesus itu benar-benar mengasihi kita. Ya, dan Yesus saja udah cukup gitu ya. Jadi kita tidak perlu merasa harus mencari bukti-bukti yang lain gitu untuk menunjukkan kalau Allah itu benar-benar maha kuasa dan mengasihi kita. Ya. Karena melalui Alkitab yang sudah kita pelajari dan juga perjalanan hidup kita bersama Tuhan, itu pasti akan membuat kita menjadi lebih konten ya dengan hidup ini, dan juga kita merasa lebih semuanya itu sudah cukup dengan pengenalan akan Allah sendiri itu. Ya, nah jadi pertanyaannya adalah menurut kamu kenapa? Kalau itu saja sudah cukup, kenapa ada nubuatan-nubuatan nih menurut kamu? Ya memang tujuannya memang untuk
ini ya memberitahu ya kepada kita sama seperti di Mungkin perjanjian warning lama ya, warning. dan di perjanjian baru kan. Memang Tuhan itu juga mau menunjukkan kalau dia itu Allah yang berada di luar dari waktu, untuk menunjukkan kalau dia itu benar-benar Tuhan satu-satunya pencipta alam semesta. Ya. Karena segala sesuatu yang dia nubuatkan itu pasti terjadi karena dia bisa melihat masa depan dari masa lalu gitu, karena dia berada dari luar waktu. Itu adalah salah satu cara di mana dia menunjukkan kekuasaannya ya. Ya. Nah makanya kalau orang bernubuat dan itu tidak memberikan kembali kemuliaan kepada Tuhan, kemungkinan besar itu salah. Ya. Dan juga digunakan untuk mencari sensasi atau gimana pun, itu seharusnya nabi yang benar itu akan memberikan kembali kemuliaan kepada Tuhan yang sudah memberikan penglihatan tersebut. Bukan yang untuk nakut-nakutin orang gitu kan. Tapi mereka nabi yang benar nih menurut aku nih ya. Begitu nubuatannya terjadi, mereka tuh harus membalikan attention orang-orang itu bukan kepada mereka tapi kepada Tuhan. Terus menunjukkan Allah yang kita sembah itu Allah yang luar biasa, yang tahu masa depan dari masa lalu gitu. Mantap sekali. Nah, bagaimana jadi kita harus menyikapi nubuatan-nubuatan seperti ini di zaman modern? Ya. Jadi menurut aku teman-teman kita harus punya hikmat ya, berhikmat dalam bagaimana kita menyikapi nubuatan-nubuatan tersebut. Jangan sampai kita menjadi orang yang sangat skeptis lalu kita menghakimi orang-orang yang ngeklaim sebagai nabi dan bernubuat gitu. Aku nggak mau kayak apa ya, sampai aku menghakimi si Brandon ini sebagai nabi palsu dan berkata dia pasti akan masuk neraka. Aku nggak mau sampai segitu juga. Tapi aku mau berhati-hati dengan apa yang dia katakan. Ya. Jadi jangan sampai hidupku ini melandaskan hidup aku ini berdasarkan apa yang dia katakan. Tapi berlandaskan kepada apa yang Tuhan sudah katakan di Alkitab. Kalau terbukti misalnya dia salah, ayo kamu Kalau terbukti dia salah, begitu? aku akan memberikan dia grace. Aku akan memberikan dia truth. Aku akan memberikan dia grace, dan selama dia bertobat dan berkata ya mungkin dia salah dan mungkin dia akan berkata ya saya akan mencoba untuk tidak banyak bernubuat atau berbicara lagi, ya mungkin aku akan memberikan grace gitu ya. Karena aku percaya grace itu kita harus berikan kepada semua orang gitu. Walaupun memang kita harus memberikan truth juga ya kepada orang ya, apa yang benar ya. Nah, jadi buat orang-orang yang sudah berkata seperti itu dan salah, menurut aku kita kalau mereka memang mau bertobat dan mau tidak lagi mencari sensasi-sensasi lagi gitu, dan menggunakan nama Tuhan dengan sembarangan, menurut aku kita harus mengampuni mereka dan menerima mereka kembali menjadi saudara seiman kita. Mantap. Tapi kalau mereka tetap hidup di Sudah dalam, jadi truth nih dia. Ya, tapi kalau mereka tetap hidup di dalam hal-hal tersebut dan menggunakan nama Tuhan dengan sembarangan, ya alangkah baiknya kita unsubscribe dan jangan dengarkan lagi mereka itu. Siap, bos. Ya, jadi itu aja sih. Apalagi ya, bagaimana kita menyikapi nubuatan-nubuatan seperti ini menurut kamu? Kamu ada nggak? Udah, itu aja aku Jadi kita sepaham. jadi kita harus punya hikmat lah untuk menghadapi hal-hal seperti ini. Jangan sampai kita kebawa dengan arus yang mencari sensasi-sensasi. Nah, kita juga kan sebenarnya di sini juga kita harus menjaga hati ya. Kita juga memulai YouTube ini. Aku sih tadinya aku berpikir ini kesempatan yang bagus juga supaya aku sama kamu teologi kita juga nanti bisa selaras lama-kelamaan. Ini kan discipling my wife too. Siap. Dan juga kita harus menjaga hati lah, karena kita mau memberikan konten-konten bukan untuk mencari viewers, bukan untuk mencari subscribers, tapi kita mau setia ya dengan apa yang Tuhan sudah berikan, dan juga kita mau setia membicarakan hal-hal yang benar. Gitu, bukan jujur, untuk mencari hal-hal yang bersensasi atau mencari jujur itu sulit viewer. sih, karena kalau viewernya banyak itu sangat senang, tapi kita sangat terberkati juga kalau teman-teman ada yang ngingetin gitu ya. Editor kita, terima kasih. Jadi kita mengucap syukur. Itu aja sih. Jadi hopefully dari podcast ini teman-teman bisa menyikapi penembakan ataupun nubuatan yang terjadi dengan secara benar ya. Lebih bijak. Lebih bijaksana ya. Sip. Oke, God bless you.